أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya kita katakan bahwa manusia adalah makhluk yang tanah sekaligus langit, yang buruk sekaligus indah. Saya ingin menambahkan sedikit, ada sebuah riwayat yang disebutkan Ustadz dalam buku ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal tanpa syahwat kepada malaikat dan memberikan syahwat tanpa akal kepada hewan, dan Allah memberikan keduanya yaitu akal dan syahwat kepada manusia. Akal adalah sesuatu yang mengangkat manusia ke atas, sedangkan syahwat adalah sesuatu yang mencegah manusia untuk terbang ke langit dan senantiasa berada di bumi. Inilah yang kemudian Ustadz mentakbirkannya sebagai makhluk langit sekaligus bumi, atau makhluk yang indah sekaligus buruk. Tentu bagaimana kita menggabungkannya, bagaimana kita menjelaskan ini, apakah manusia itu awalnya indah kemudian menjadi buruk, atau pada dasarnya manusia itu buruk kemudian dia menemukan keindahan, atau bagaimana? Tentu akan sebuah pembahasan yang panjang, karena pembahasan ini hanyalah sekedar ringkasan dari buku Humanologi Qur'ani, maka kita hanya sekedar memberikannya dan mungkin untuk menambah rasa ingin tahu kepada saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan pembahasan kita, sebuah tema lain terkait Humanologi Qur'ani adalah tentang bagaimana manusia dipuji. Kita telah menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat yang menghina manusia, dan pada kesempatan ini kita akan memperhatikan beberapa ayat yang memuji manusia dengan pujian yang bahkan sangat tinggi. Salah satu pujian Al-Quran yang kata Ustadz sangat luar biasa, dengan semua mukaddimah yang Al-Quran susun, adalah pujian terhadap manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam sebuah ayat, dalam rangkaian ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Maka malaikat pun berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsiru fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan di dalamnya seseorang yang melakukan kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih kepadamu dan kami menyucikanmu. Jadi Ustadz kemudian memberikan ada dua kemungkinan mengapa malaikat berkata demikian. Jadi apapun tafsiran manakah yang lebih tepat, apakah karena malaikat pernah melihat makhluk sebelum Nabi Adam, atau karena malaikat tidak mampu melihat keindahan yang tersembunyi di balik manusia, apapun itu, Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Allah melanjutkan kisahnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin.
Kemudian Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, seluruh nama. Kemudian Allah tampakkan kepada malaikat dan berkata, beritahu aku nama-nama ini jika kalian orang yang benar. Maka malaikat pun angkat tangan, tidak mampu menjawab. Dan kemudian malaikat pun bersujud kepada Adam ketika Adam mampu menjelaskan nama-nama itu. Nah, kemudian Ustadz menafsirkan ayat ini. Ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwa aku Allah mengetahui apa yang tidak ketahui. Apa yang Allah ketahui dan tidak diketahui oleh malaikat, Ustadz mengatakan bentuk tafsiran dari perkataan itu, apa yang aku tahu dan tidak engkau ketahui adalah bahwa Adam bisa menjadi pintar, bisa memahami, dan bahkan bisa menjadi lebih faham daripada kalian, wahai para malaikat. Adam mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui, wahai malaikat. Itulah kenapa kemudian kalian, wahai malaikat, harus bersujud kepada Adam. Kata Ustadz menafsirkan ayat demikian. Ustadz kemudian mengatakan ini adalah bentuk pengagungan terhadap makom, terhadap kedudukan manusia. Karena bagaimanapun Nabiullah Adam adalah salah satu individu dari manusia. Jadi Ustadz ingin mengatakan bahwa penghormatan malaikat kepada manusia bukanlah hanya kepada Adam. Tentu dengan pembahasan yang panjang, tapi kita garis bawahi, yang penting kita garis bawahi bahwasanya Allah memuliakan manusia dalam kisah ini. Allah ingin mengatakan bahwa manusia bisa melampaui makom malaikat melalui kisah Nabiullah Adam ini yang merupakan salah satu individu dari manusia. Akan tetapi tentulah Ustadz mengatakan tidak semua manusia demikian, bahwa tidak semua manusia itu menjadi lebih pintar dibandingkan malaikat. Manusia secara potensi bil quwwah, secara potensi manusia bisa menjadi lebih hebat daripada malaikat. Akan tetapi tidak seluruh manusia secara aktual lebih hebat dibandingkan malaikat. Jadi pembahasan ini ingin mengatakan kepada kita bahwasanya manusia memiliki makom yang sangat tinggi, memiliki potensi yang sangat tinggi yang bisa menjadi lebih hebat daripada malaikat. Satu pembahasan, salah satu bentuk pengagungan manusia di dalam Al-Quran, kata Ustaz. Salah satu pembahasan menarik lainnya adalah terkait amanah ilahi. Amanat dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang menjelaskan bahwasannya manusia diberi amanat yang sangat besar, tentu sangat besar, karena makhluk lain pun tidak mau menerima amanat itu. Meskipun ayat ini diakhiri dengan semacam ejekan Tuhan kepada, tapi ayat ini secara garis besar seperti mengacungi jempol kepada manusia, bahwasanya manusia dengan semua kekurangannya itu mau menerima amanat ilahi yang ditolak oleh langit dan bumi ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Kami telah memberikan amanat kepada langit-langit dan bumi dan gunung-gunung, akan tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka takut terhadap amanat itu. Kemudian manusialah yang memikul amanat itu. Sesungguhnya manusia adalah sangat zalim dan sangat
bodoh. Terkait ayat ini, Ustadz memberikan beberapa catatan penting. Pertama, bahwa ayat ini tidak menjelaskan taklif, tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan manusia terhadap amanat ini. Mengapa Allah tidak menceritakan apa yang mesti manusia lakukan dengan amanat ini? Ustadz mengatakan ini supaya untuk memicu daya pikir manusia, supaya manusia memikirkan tentang hal ini. Al-Quran hanya menjelaskannya seperti sebuah kisah. Tentu kita selaku manusia ketika mendengarkan kisah ini, kita akan bertanya, apa tujuan dibalik Allah menjelaskan kisah ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengenal kisah ini? Dan Al-Quran tidak menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Maka tugas manusia, tugas kita lah untuk memahami tujuan dibalik kisah ini. Dan inilah salah satu keunikan Al-Quran ketika menceritakan. Entah kisah itu bersifat simbolis ataupun yang demikian kenyataannya. Poin pertama. Yang kedua, bahwa mafhum dari amanah, yang sesuatu bisa dikatakan amanah ketika setidaknya memiliki dua hal. Pertama, bahwa amanat itu adalah barang atau sesuatu yang berhubungan dengan si pemilik amanah. Ketika kita memberikan amanah kepada seseorang, maka barang itu haruslah milik kita. Ketika bukan milik kita, kita tidak bisa memberikannya sebagai amanah kepada orang lain. Jadi amanah yang Allah katakan di sini itu adalah sesuatu yang milik Allah. Itu pertama. Yang kedua, dalam mafhum amanah, dalam konsep amanah, pasti ada pengembalian. Tidak mungkin amanah itu diberikan terus tidak dikembalikan. Maka begitu juga dengan amanahnya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan amanah kepada kita, maka amanah ini harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan tidak menjelaskan amanahnya itu apa. Maka tugas kita lah untuk memahami apa sih sebenarnya amanah yang Tuhan berikan kepada manusia yang harus kita kembalikan kepadanya. Ustadz kemudian mengatakan bahwa disinilah ayat yang menjelaskan tentang pujian sekaligus hinaan kepada manusia. Tentu apakah ini sebenarnya murni pujian atau tersembunyi makna hinaan juga di dalamnya, atau pujian dan hinaan itu dua hal yang bersamaan? Tentu kita harus memikirkan. Yang jelas Al-Quran selain mengafirmasi, mengakui kemuliaan manusia, karena bagaimanapun manusia telah mau menerima amanah ini, sedangkan makhluk yang lain menolaknya, bahkan langit dan bumi. Dan Allah juga katakan gunung adalah simbol makhluk yang kokoh, yang kuat, yang tentu pasti bisa memikul amanah ini. Tapi ternyata gunung pun tak mampu memikul amanah ini, hanya manusia yang mampu. Maka tentu ini ayat ini ingin mengatakan betapa manusia adalah makhluk yang sangat kuat, yang mampu menerima amanat Tuhan yang tentu pasti besar itu. Dan ini juga akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus mencari tahu apa itu amanat yang telah diberikan kepada kita dan yang harus kita kembalikan itu. Kita masih akan terus membahas tentang kelebihan-kelebihan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga bisa memberikan kita sebuah pandangan yang kemudian melahirkan sebuah taklif, sebuah tugas yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.